15 bulan. Akibatnya Ida tak mampu bicara. Ia bisu. Karena cacatnya itulah, ia pun tak kusekolahkan. Matahari rupanya sudah meninggi. Ternyata hari ini aku bangun kesiangan. Aku harus segera pulang ke rumah. Benar, pulang ke rumahku. Karena aku terpaksa menumpang tidur di rumah tetangga akibat diusir anakku sendiri. Pelan aku melangkah pulang setelah menyeret kaki kanan yang didera penyakit asam urat. Syukurlah, pintu sudah tak lagi terkunci. Di usiaku yang mendekati 60 tahun ini, seharusnya aku bisa bersantai menikmati hari tua. Apalagi aku punya 5 orang anak, walau hanya 2 yang masih tinggal bersamaku, Ida dan Ernie. Tapi Tuhan justru mengujiku lewat kedua anakku itu. Tak seperti ketiga kakaknya yang hidup normal, Ida dan Ernie memiliki kelainan. Inilah Nurida Jaya, anak keempatku yang biasa kupanggil Ida. Usianya sudah 24 tahun, namun tingkah lakunya tak beda jauh dengan kanak-kanak. Panas tinggi telah menyerangnya saat ia berumur 15 bulan. Akibatnya Ida tak mampu bicara. Ia bisu. Karena cacatnya itulah, ia pun tak kusekolahkan. Tak heran bila ia terkukung dalam dunianya sendiri. Kalau misalnya dari jiwanya dia normal, cuman dia mindernya karena tidak bisa bicara gitu. Bicaranya kan kayak begitu aja bicara. Iya, kondisi fisiknya membuat Ida hanya beraktivitas di sekitar rumah saja. Ia pun tak memiliki teman. Saking terkukungnya, Ida bahkan sangat takut pada kucing. Sungguh sedih hatiku melihat Ida. Akulah yang salah karena tak pernah memberikan kesempatan padanya mengenal dunia luar. Dari keempat anakku yang lain, bungsuku Ernie Lestarilah yang paling cantik. Ditambah lagi ia sangat suka berdandan. Setiap kali punya uang, ia akan langsung membeli aksesoris untuk memperindah penampilannya. Tak jarang ia rela membuang uang untuk naik ojek ke pasar Cibarusa hanya untuk membeli jepit rambut seharga Rp1.000. Sepintas memang tak ada yang aneh padanya. Tapi cobalah lihat kamar tidurnya, penuh tumpukan sampah. Ya, sudah 2 bulan ini Ernie bertingkah aneh. Ia gemar mengumpulkan sampah dan menaruhnya di tempat tidur juga lantai. Benar-benar kotor dan bau. Karena aneka jenis sampah bercampur di kamarnya yang pengap. Tapi anehnya, setiap hari Ernie tetap bergelut dan tidur di antara hamparan sampah itu. Misalnya ibu beli nasi uduk kalau pagi-pagi kan kerjaan di kertas nasi. Nanti sama dia kertasnya kalau Ida mah dibuang, kalau dia mah dibawa ke kamar langsung ditaruh di kamar. Ntar kalau ibu marahin dia marah. Marahnya begitu, dia rewel, mak-makan gitu. Biarin, bagaimana gua, biarin bagaimana gua gitu. Dengan sama kencangnya gitu sampai tetangga pun dengar. Terus dia ntar ngupas mangga, itunya di dahar, ntar peloknya sama dia ditaruh di tempat tidur. Ernie, ada apa denganmu? Kenapa kau bertingkah aneh seperti ini? Aku tak bisa berbuat apa-apa karena Ernie melarangku membuangnya. Ia marah besar jika aku membersihkan kamarnya. Sampah-sampah itu seakan menjadi teman setianya. Bahkan jika sepotong kecil sampah aku pindahkan, dia bisa tahu. Kali buang ya makanannya sama ibu udah kadaluarsa lah misalnya. Disuruh diambil lagi ke tempat sampah sama dia. Makanan tuh banyak yang sudah kadaluarsa. Setiap hari tingkah Ernie kian sulit kupahami. Amarahnya mulai meletup, bahkan hal-hal yang paling sepele. Alhasil, aku jadi tumpahan amarahnya. Tak hanya marah, bahkan ia berani mengusirku dari rumah.
Seperti semalam, aku diusir hanya gara-gara salah meletakkan sandal jepit sesuai keinginannya. Yang membuatku semakin sedih, sikap Erni sangat kasar. Ia tega berkata kotor bahkan meludahiku. Mama pergi aja, pergi. Udah malam, Mama. Ya Allah, Terserah mau pergi kemana kek. Erni, aku ini ibumu, ibu yang Terus melahirkanmu. sana pergi nggak? Aku tak tahu mengapa Erni sangat membenciku. Pergi sana.